Momen HUT Bayangkara Presiden Prabowo, polisi harus rasakan jeritan hati rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu nasional dipisah daerah. Diduga tercemar limbah, Kali Cilemah Abang keluarkan busa putih dan berbau. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan polisi Indonesia harus hadir di tengah rakyat dan tidak meniru gaya penegak hukum di negara maju. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79, ia menyerukan agar Polri menjadi lembaga yang membela kepentingan rakyat paling lemah. Mendukung langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa polisi Indonesia tidak boleh meniru gaya penegak hukum di negara maju yang telah makmur. Menurutnya, polisi Indonesia harus selalu hadir di tengah masyarakat, merasakan penderitaan rakyat dan mendengar jeritan hati rakyat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Monumen Nasional Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang berdiri untuk membela kelompok paling lemah, miskin, dan tertindas. Ia menegaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hanya menjadi bangsa yang berdaulat, tetapi juga yang makmur dan adil. Presiden juga mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional seperti program kedaulatan pangan dan penyediaan makanan bergizi gratis. Ia menyebutkan rekor produksi jagung nasional sebagai salah satu bukti nyata peran Polri di tengah masyarakat. Presiden Prabowo mengingatkan akan selalu ada pihak yang ingin melemahkan Polri. Untuk itu ia menyerukan agar seluruh anggota kepolisian tetap tangguh, kuat, dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Polri dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Presiden Prabowo menyebut Polri turut berperan mencapai rekor produksi jagung tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Di pendiri Kepolisian Negara Republik Indonesia mengheningkan cipta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi peran Polri dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah kunci keamanan bangsa. Prabowo menyebut Polri telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, termasuk mendorong produksi jagung nasional yang berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kinerja ini dinilai tak lepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Tak hanya itu, Presiden juga mengapresiasi peran Polri dalam program strategis seperti pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak serta ibu hamil dan menyusui. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata Polri terhadap masa depan bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah langkah strategis untuk menyelamatkan generasi mendatang. Ia berharap Polri terus melanjutkan perjuangannya dan menjaga kepercayaan rakyat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang, saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi. Produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dan itu adalah tidak sedikit peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara. Kegiatan ini digelar di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta Selasa pagi. Dan memberi penghargaan setinggi-tingginya. Mengawali amanatnya, Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Presiden menekankan bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera hanya dapat tercapai melalui keberadaan institusi kepolisian yang tangguh, bersih, unggul, dan dicintai rakyat. Presiden juga mengajak seluruh jajaran Polri dan masyarakat untuk mengenang serta memberikan penghormatan kepada para pendiri institusi kepolisian yang telah meletakkan fondasi kuat bagi keamanan negara. Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi berbagai pencapaian Polri dewasa ini, baik dalam menjaga keamanan nasional maupun mendukung program-program strategis pemerintah. Salah satu kontribusi nyata yang disorot Presiden adalah peran aktif Polri dalam sektor ketahanan pangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Melakukan pengecekan dengan menggunakan alat SIMPRO. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 digelar meriah di Monumen Nasional Jakarta. Polri menampilkan sejumlah atraksi teknologi canggih dan pertunjukan spektakuler sebagai simbol kekuatan dan kedekatan dengan rakyat. Presiden Prabowo Subianto turut hadir memimpin langsung upacara pada Selasa pagi. Inilah suasana Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang dipusatkan di lapangan Monumen Nasional Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir untuk memimpin upacara didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan para pejabat tinggi negara. Tahun ini, Polri mengusung tema transformasi Polri presisi, siap mendukung percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Rangkaian acara dimulai dengan atraksi motor layang yang menghiasi langit, Monas, dan manuver presisi personil Polri menggambarkan keahlian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi. Sementara itu di darat, aksi pasukan berkuda Turangga dan unit K9 anjing pelacak juga menyita perhatian warga yang telah berkumpul sejak pagi. Alhamdulillah penerjunan dapat berlaksana dengan lancar, cuaca sangat mendukung, pesawat dari Polisi Udara juga mendukung, semua komponen kepolisian mendukung untuk terlaksananya penerjunan dengan aman dan lancar. Untuk pertama kalinya Polri menampilkan teknologi robotik buatan dalam negeri. Sejumlah robot canggih seperti robot dog, humanoid, robot tank, dan ropi diperkenalkan kepada publik. Ada langkah masa depan daripada Polri, ya kan? Kita akan mengedukasi suatu perubahan ya bagi bangsa dan negara ini. Bangsa yang maju dan bangsa yang kuat akan inovasi teknologinya. Dan ini ada tonggaknya, di mana Polri akan membentuk satu wadah bentuk besar, di mana setiap anak bangsa yang hebat akan bergabung di dalamnya. Anak bangsa Polri yang mampu menciptakan inovasi robot dan AI buatan bangsa dan negaranya. Sementara itu, sebanyak 246 taruna dan taruni Akademi Kepolisian mempersembahkan penampilan Drum Corps Cendrawasih yang memukau. Parade dan defile diikuti 12.000 peserta terdiri dari 8.000 personil Polri dan 4.000 potensi masyarakat. Warga yang hadir menyambut antusias, tak sedikit yang datang sejak pagi untuk melihat langsung pertunjukan ini. Terus lebih banyak ormas-ormasnya tuh lebih dirangkul tahun ini. Untuk harapannya sendiri? Harapannya lebih maju, terus untuk alutsisasi juga kayak robotnya, kayak anjing pelacaknya, mudah-mudahan lebih canggih lagi, terus udah oke sih sebenarnya. Dengan perayaan yang meriah dan inovatif, Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun ini menegaskan komitmen Polri untuk terus menjadi pengayom masyarakat yang kuat, modern, dan terintegrasi. Sanas Hairus, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, untuk mendukung pertumbuhan nasional melalui kajian berbasis data dan perspektif global, sebuah lembaga pemikir independen bernama Prasasti Center for Policy Studies resmi diluncurkan di Jakarta Senin sore. Bapak Pramudia. Prasasti Center didirikan oleh sejumlah tokoh, yakni mantan Gubernur BI, mantan Gubernur IMF Burhanuddin Abdullah, serta tokoh nasional.
Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi pilar baru dalam membangun ekosistem kebijakan publik yang berpijak pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta kepentingan publik. Hashim juga menjabat sebagai Board of Advisor Prasasti mengatakan, lembaga ini hadir sebagai pelengkap dalam ekosistem pembuat kebijakan di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya ruang yang lebih terbuka dan independen untuk menyampaikan pandangan baik yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah, selama disampaikan secara objektif berdasarkan kajian ilmiah. Prasasti Center membawa misi utama memberikan penilaian objektif terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah. Salah satu fokus awal lembaga ini adalah memberikan masukan berbasis kajian ilmiah terhadap program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis. Saya kira fungsi dari prasasti adalah untuk menjadi suatu badan atau entitas yang bisa berikan penilaian objektif, Ibu Nila, terhadap MBG. Dan kita bisa kasih masukan-masukan yang ilmiah berdasarkan sains dan data yang kita bisa berikan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional, antara lain Pak Profesor Dadan Hindayana. Untuk menjaga independensinya, Hashim mengajak sejumlah akademisi dan negarawan ternama bergabung dalam lembaga ini. Di antaranya adalah pakar hukum tata negara Jimli Asidik, serta ekonom senior Sudrajat Jiwandono. Peluncuran Prasasti Center ini menjadi langkah awal bagi lahirnya institusi pemikir yang berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik dalam proses perumusan kebijakan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Putusan MK terkait penyelenggaraan pemilu nasional dipisah daerah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan secara terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota. Puan mengatakan pihaknya akan mencermati terlebih dahulu, termasuk dalam dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik. Mahkamah Konstitusi secara resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional akan dilakukan secara terpisah dengan pemilu tingkat daerah. Dalam hal ini pemilu nasional yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD, sedangkan pemilu tingkat daerah, DPRD, gubernur, bupati hingga wali kota. Merespon putusan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah. Kendati demikian, DPR akan mencermati terlebih dahulu termasuk dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik. Untuk mendengarkan hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari pemilihan terkait dengan kepala daerah dan anggota DPRD. Terkait dengan itu, kemarin kami baru mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah, dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah yang terbaik tentu saja untuk partai politik. Belum diambil keputusan karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan skema pemilu telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, Nasdem menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat mengikat dan putusan tersebut merupakan inkonstitusional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat menggelar pertemuan di Gedung Nasdem Tower untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Dalam pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh jajaran petinggi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang dibacakan langsung oleh anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Lestari Murdijat.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan skema pemilu telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, Nasdem menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat mengikat dan putusan tersebut merupakan inkonstitusional. Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional. Sekali lagi, dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan deadlock konstitusional. Sebab apabila putusan MK dilaksanakan justru mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Setidaknya ada 10 poin penting yang merupakan sikap Partai Nasdem untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para juru bicara kementerian, lembaga, dan beberapa jubir BUMN. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya komunikasi publik yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Juga ada yang namanya DMK, disinformasi, fitnah, menyuarakan pendapatnya. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office mengungkap sejumlah arahan dan isi pertemuan para jajaran juru bicara dari kementerian dan lembaga dalam pertemuan khusus bersama Presiden beberapa waktu lalu. Hasan Nasbi usai acara PCO Ghost to Campus Senin siang menyampaikan dalam arahan yang disampaikan Prabowo menekankan pentingnya komunikasi publik yang selaras dan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas kasus korupsi hingga gerak cepat dalam penuntasan program prioritas. Penyelundupan sama judi online. Gitu. Tindak lanjutnya apa Bang setelah dari sesi pengarahan itu? Kemarin kita ada pendalaman aja 2 hari, pendalaman untuk para tim komunikasi beberapa kementerian dan lembaga yang menangani program hasil terbaik cepat dan program prioritas. Selepas diberikan arahan oleh Presiden Prabowo, Hasan Nasbi menyebut PCO bersama Kementerian Komunikasi dan Digital kembali rapat bersama sejumlah kementerian lembaga untuk mendalami instruksi-instruksi Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 26 Juni kemarin telah memanggil pejabat dari kantor Kepala Presiden, jajaran juru bicara dari kementerian dan lembaga, hingga jajaran BUMN. Pertemuan itu digelar secara tertutup selama 2 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi vonis lepas perkara Crude Palm Oil atau CPO. Menggunakan rompi berwarna pink, ke-6 tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi vonis lepas perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil langsung digiring ke dalam mobil tahanan pada Senin sore. Ke-6 tersangka tersebut yakni ex-ketua PN Jaksel yang juga ex-wakil ketua PN Jakpus, Muhammad Arif Nurianta, 3 majelis hakim Julianto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif, mantan panitera PN Jakut Wahyu Gunawan, serta pihak legal Wilmar Group Muhammad Syafi'i. Ke-6 tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Syafrianto Juriat Putra, mengungkapkan usai menerima pelimpahan tersebut pihaknya mulai menyusun dakwaan. Setelah surat dakwaan rampung disusun, para tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk diadili. Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dari penyidik hari ini berjumlah 6 orang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arif Nurianta diduga menerima suap sebesar 60 miliar untuk mengatur putusan lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil. Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Khohar menyebut uang itu diberikan tersangka advokat Marcella Santoso dan Arianto kepada Arif melalui perantara tersangka Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan.
Kohar menjelaskan suap itu diberikan ketika Arief masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana suap itu kemudian diduga membuat majelis hakim mengetok putusan lepas. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di Treskrimum Polda Banten menangkap 7 pelaku aksi pemerasan dan premanisme disertai kekerasan yang terjadi di kawasan proyek PT Lotte Chemical Indonesia Cilegon, Banten. Saya nggak melarang ibu kerja di sini. Ibu apa? Sentuh saya laporin kamu. Sebanyak 7 pelaku diamankan Polda Banten atas perbuatan melakukan aksi demonstrasi dan sweeping terhadap karyawan PT Lotte Chemical Indonesia Cilegon, Banten. Motif dari unjuk rasa tersebut menuntut agar warga lokal diperkerjakan di perusahaan dan pengelolaan limbah dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun dalam aksinya tersebut, para pelaku saat melakukan aksi berujung pada tindakan kekerasan dan perusakan. Ketujuh pelaku tersebut memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pelaku sweeping, orator, koordinator lapangan, hingga penanggung jawab aksi. Jadi yang 7 orang tadi bukan LSM, tapi adalah kelompok masyarakat lingkungan sekitar, yang mana 7 orang tersebut adalah menciptakan demo, tapi faktanya adalah aksi sweeping. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 355 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Dari Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, diduga tercemar limbah aliran Kali Cilemah Abang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeluarkan busa putih. Selain itu, kemunculan busa juga membuat aliran kali berbau tidak sedap hingga berdampak kesehatan warga, bahkan banyak ikan yang mati dampak dari pencemaran limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi lagi di Kali Cilemah. Aliran Kali Cilemah Abang dipenuhi busa putih sepanjang 1 km di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Selain busa putih bercampur kehitaman, bau tak sedap sangat menyengat sepanjang aliran kali. Hal ini berdampak kepada kesehatan warga. Tak jarang kemunculan limbah juga membuat ikan yang berada di aliran kali mati mendadak. Kemunculan busa putih kerap terjadi pasca hujan deras, diduga dari pencemaran limbah yang berasal dari industri yang sengaja dibuang oleh oknum perusahaan. Menurut salah satu warga, pencemaran kali bukan pertama kali terjadi. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa bertindak melakukan penyelidikan terkait kemunculan busa. Pagi itu saya dapat kiriman dari teman, video kalau pagi tadi itu kali ini banyak busanya. Jadi makanya tadi saya telusuri juga, saya pantau juga ke sini, ternyata untuk mulai jam 9:30-an tadi busanya memang sudah menghilang. Tapi tadi itu pagi tadi itu dari mulai jam 7 lah sampai jam 8 itu busanya banyak banget itu. Terus saya lihat juga tadi banyak ikan yang ada mabuk, mungkin itu dampak dari limbahnya itu. Pencemaran limbah selain mengganggu aliran air irigasi persawahan, kondisi ini dipastikan akan mengganggu ekosistem air seperti ikan menjadi mabuk dan bau busuk yang menyengat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.